Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Amalia Hasanah dengan NIM 250204110175 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peradaban Islam Mughal di India. Oke, sebelum saya memasuki pembahasan lebih lanjut, saya akan memberikan 4 poin penting yang kita bahas. Poin yang pertama yakni tentang awal mula berdirinya peradaban Islam Mughal di India. Terus poin yang nomor 2 yaitu masa kejayaan Mughal di India. Yang ketiga masa kemunduran Mughal di India. Dan yang nomor 4 yaitu faktor-faktor kemunduran. Poin yang pertama, saya akan membahas tentang awal mula berdirinya peradaban Islam Mughal di India. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, seorang pemimpin dari keturunan Timur Leng dan Genghis Khan dari Asia Tengah. Pada masa mudanya, Babur memerintah wilayah Fergana, namun harus menghadapi berbagai pemberontakan dan tekanan politik. Akhirnya ia berpindah ke Kabul, menjadikannya basis kekuatan baru. Pada saat itu, India tidak berada dalam keadaan stabil. Dinasti Lodi yang memerintah Delhi dilanda konflik internal. Nah, perselisihan antara Ibrahim Lodi dengan para penguasa wilayah lain seperti Daulah Khan dan Alam Khan memberikan peluang bagi Babur untuk masuk ke India. Yang pertama, pertempuran dan penaklukan Babur pada tahun 1526, yakni pertempuran Panipat I. Babur memasuki India dan berhadapan langsung dengan Ibrahim Lodi. Meskipun pasukannya hanya 26.000, jauh lebih kecil dibanding 100.000 tentara Lodi. Babur menang berkat strategi militer, terutama dalam penggunaan teknik tulugma dan artileri modern. Kemenangan ini memperkuat posisinya dan menandai lahirnya kerajaan Mughal di India. Yang kedua, tahun 1527, pertempuran Khanwa. Setelah menguasai Delhi dan Agra, Babur menghadapi ancaman dari koalisi Rana Sanga, pemimpin Rajput yang berpengaruh. Pertempuran terjadi di Kanwa dekat Agra. Kemudian Babur kembali menang sehingga kekuatan Rajput berhasil dilemahkan dan kekuasaan Mughal semakin kokoh. Yang nomor 3, pada tahun 1529 mengenai pertempuran Gogra. Babur kemudian menaklukkan Mahmud Lodi, saudara Ibrahim Lodi yang mencoba merebut kembali kekuasaan. Namun kemenangan di Gogra membuat wilayah Bihar dan Bengal Barat jatuh ke tangan Mughal. Setelah mengamankan kekuasaannya, Babur memerintah hingga wafat pada tahun 1530, meninggalkan kerajaan kepada putranya yang bernama Humayun. Setelah naik tahta, Humayun menghadapi berbagai tantangan berat, di antaranya konflik internal dan ancaman eksternal. Kemudian beliau berhasil meredam pemberontakan Bahadur Shah dari Gujarat. Namun tantangan terbesar datang dari Sher Khan Sur atau kelak dikenal sebagai Sher Shah Suri, seorang penguasa ambisius di Bihar dan Bengal. Yang nomor 4, pada tahun 1540 mengenai kekalahan di Kannauj. Humayun kalah telak dari Sher Khan dalam pertempuran Kannauj. Ia harus meninggalkan India dan mencari perlindungan ke Persia. Persaingan dan kembalinya Humayun di Persia, Humayun mendapatkan dukungan dari Raja Safawi. Dengan pasukan bantuan, ia kembali menyerang India. Pada tahun 1555, Humayun berhasil merebut kembali Delhi dan menghidupkan kembali kejayaan Mughal yang sempat jatuh ke tangan dinasti Sur. Namun pemerintahannya setelah kembali tidak berlangsung lama. Akhirnya Humayun wafat pada tahun 1556 yang mengakibatkan kecelakaan. Kemudian memasuki poin yang nomor 2 tentang masa kejayaan Mughal. Masa kejayaan kerajaan Mughal dimulai pada pemerintahan Akbar pada tahun 1556 sampai dengan 1605. Naik tahta pada usia 14 tahun, Akbar dari Himu dalam pertempuran Panipat II.
pada tahun 1556 dan berhasil menegaskan kembali kekuasaan Mughal. Setelah menyingkirkan dominasi penasihatnya, Bairam Khan, Akbar memperluas wilayah kerajaan hingga hampir seluruh India Utara dan sebagian India Selatan. Ia menerapkan kebijakan sulahul, yang artinya toleransi universal bagi semua golongan agama dan etnis. Di bawah kepemimpinannya, stabilitas, keamanan, dan integrasi budaya berkembang pesat. Di antaranya penerus beliau yaitu ada Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Kemudian melanjutkan stabilitas dan memperkuat administrasi. Jahangir menjaga ketertiban dan melindungi jalur perdagangan. Shah Jahan menghadapi gangguan Portugis di Hugli, namun tetap mampu mempertahankan kemakmuran. Sedangkan Aurangzeb memerintah dengan disiplin ketat dan menyusun hukum fatwa Alamgiri, memperkuat struktur legal kerajaan. Pada masa ini, ekonomi Mughal bertumbuh melalui pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Dengan barang-barang India diekspor ke Eropa, Afrika, Arab, dan Asia Tenggara. Inggris dan Belanda diberi izin mendirikan pusat pengolahan di Surat, menjadikan Mughal salah satu kekuatan ekonomi terbesar se-Asia. Kemudian juga mencapai puncaknya sastra Persia dan India berkembang, seperti Fatfamat karya Malik Muhammad Jayazi dan Akbar. Nama oleh Abu Fad. Dalam bidang arsitektur, Mughal menghasilkan bangunan megah, yakni Akbar mendirikan Fatehpur Sikri, sementara Shah Jahan membangun Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Masa ini menjadi periode paling gemilang dalam sejarah kekaisaran Mughal. Oke, memasuki poin yang nomor 3, yakni tentang masa kemunduran Mughal. Setelah hampir 150 tahun berjaya, kerajaan Mughal mulai melemah pada awal abad ke-18. Raja-raja setelah Aurangzeb tidak mampu mempertahankan stabilitas. Istana dipenuhi perebutan tahta, sementara berbagai pemberontakan Hindu, Sikh, dan Muslim muncul di seluruh wilayah. Pada saat yang sama, pengaruh pedagang Inggris semakin kuat dan menggerus kewibawaan pusat. Setelah Aurangzeb wafat pada tahun 1707, tampuk kekuasaan dipegang Bahadur Shah I, tetapi ia gagal meredam kekacauan. Setelahnya, serangkaian perebutan tahta terjadi pada masa Azimushah, Jahandar Shah, Farukh Shiar, hingga akhirnya membuat Shah naik tahta. Pada masa inilah Mughal dipukul telak oleh serangan Nadir Shah Persia, yang merampas harta kerajaan dan menghancurkan kekuatan Mughal. Mulai saat itu, wilayah-wilayah penting memisahkan diri, seperti Hyderabad, Marathas, Rajput, Punjab, Oudh, dan Bengal. Sementara itu, Inggris menancapkan pengaruh kuat di wilayah pesisir. Setelah Muhammad Shah, kekuasaan melemah di tangan Ahmad Shah, Alamgir II, dan Shah Alam. Pada tahun 1761, serangan Ahmad Khan Durrani dari Afgan membuat Mughal berada di bawah pengaruh Afgan, meski tetap diizinkan memakai gelar kaisar. Inggris semakin menguasai India, memaksa Shah Alam menyerahkan Bengal, Orissa, dan Oudh kepada Aj. Pada masa Akbar II, Raja Mughal hanya tinggal simbol karena seluruh pemerintahan dikendalikan oleh Inggris. Puncaknya terjadi pada pemberontakan pada tahun 1857 ketika pasukan India baik Hindu maupun Muslim memberontak dan mengangkat Bahadur Shah II sebagai simbol perjuangan. Inggris berhasil memadamkan pemberontakan dan mengusir Bahadur Shah II pada tahun 1858. Dengan itu, dinasti Mughal resmi berakhir dan India jatuh sepenuhnya di bawah kekuasaan Inggris. Poin yang terakhir yakni nomor 4 tentang faktor-faktor kemunduran kerajaan Mughal. Kemunduran Mughal terjadi karena berbagai masalah internal dan eksternal yang semakin menumpuk. Yang pertama, kekuatan militer dan mengalami stagnasi. Armada laut tidak berkembang sehingga ekspansi Inggris di wilayah pesisir tidak dapat dicegah. Pasukan darat pun lemah dan kurang terampil menggunakan senjata buatan mereka sendiri. Yang nomor 2, moral para elit politik merosot. Kehidupan mewah dan pemborosan membuat keuangan kerajaan melemah.
Dan yang ketiga, kebijakan Aurangzeb yang keras dan bersifat Puritan menimbulkan ketegangan antar agama. Konflik ini kemudian sulit ditangani oleh raja-raja setelahnya. Dan yang nomor 4, para penerus tahta setelah Aurangzeb umumnya lemah, tidak memiliki kemampuan kepemimpinan untuk mengatasi kekacauan politik dan administratif. Akibatnya pemberontakan muncul di berbagai wilayah. Kaum Hindu di bawah Banda berhasil berebut Sadura dan Sirhind. Golongan Maratha yang dipimpin Baji Rao menguasai Gujarat pada masa Shah Alam. Serangan pasukan Afghanistan di bawah Ahmad Khan Durrani membuat Mughal semakin terpuruk dan jatuh di bawah pengaruh Afghan. Gabungan lemahnya militer, buruknya kepemimpinan, konflik internal dan tekanan luar akhirnya membuat kekuasaan Mughal melemah drastis dan runtuh pada tahun 1858. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.